Bab 1136-1140. Bab 1136, Plat Tembaga. Penatua berjubah merah bahkan tidak berhasil membuka mulutnya sebelum sosok Xiao Yan menghilang di tangga. Meskipun dia berjuang untuk harga di dalam hatinya, dia mengerti bahwa orang yang bisa bertahan lebih lama akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini. Mereka semua adalah pemain berpengalaman dalam hal berusaha bermain keras. Itu hanya masalah siapa yang bisa mendidih sampai pihak lain tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang itu akan menjadi pemenang sejati. Xiao Yan tidak terkejut dengan kesunyian pria tua berpakaian merah itu. Karenanya, kakinya tidak berhenti. Sebaliknya, dia menuju ke lantai atas. Ada dua pria tua berdiri di pintu masuk ke tangga yang menuju ke lantai paling atas. Kedua orang ini mengenakan wajah yang penuh dengan senyum ramah. Namun, jubah di tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang dari pameran dagang. Tak satu pun dari mereka mengenakan lencana alkemis di dada mereka. Namun, dari luas dan kekuatan Douqi yang menyebar dari mereka, jelas bahwa kedua orang ini adalah ahli kuat Dousong. Kedua orang tua ini awalnya terkejut melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Mata mereka dengan cepat melintas di lencana di dada Xiao Yan. Lencana tier 7-nya yang cerah menyebabkan kejutan berkedip di mata mereka. Sangat jarang menemukan alkemis tingkat 7 yang begitu muda. Mata mereka berhenti sejenak pada Xiao Yan sebelum beralih ke Ye Zong, dokter peri kecil, dan Tian Huo Zunze. Mata mereka sedikit menyipit ketika mereka melewati dua yang terakhir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan yang tepat dari keduanya, mereka mengerti bahwa keduanya adalah keberadaan yang menakutkan yang telah maju ke kelas Douzun. Keke, tamu penting, apakah Anda berencana untuk menuju ke lantai atas? Dari keduanya, pria tua berjubah kuning memimpin untuk melangkah maju. Dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan senyum sopan. Xiao Yan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya, dan mengangguk. Beberapa dari kalian tampaknya sangat asing. Seharusnya ini pertama kalinya kamu datang ke pameran dagang alkemis ini, kan? Penatua berjubah kuning bertanya sambil tersenyum. Mengapa? Mungkinkah seseorang harus menjadi reguler untuk naik? Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya. Keke, Pak benar-benar pandai bercanda. Saya yang lama hanya mengajukan pertanyaan acak. Silakan ikuti saya jika Anda ingin menuju ke lantai paling atas. Pria tua berjubah kuning itu buru-buru menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawabannya. Meskipun dia cukup kuat, mereka yang bisa masuk ke lantai atas semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Dia secara alami tidak ingin menyinggung mereka. Pria tua berjubah kuning itu memimpin saat dia berbalik. Setelah berbicara, dia berjalan ke depan. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Beberapa dari mereka menaiki tangga pendek sambil mengikuti pria tua berjubah kuning itu. Namun, Xiao Yan menemukan setidaknya 5 tatapan tersembunyi menyapu kelompok mereka dari beberapa area tersembunyi selama tangga pendek ini, yang panjangnya hanya 20 meter. Sepertinya pameran dagang alkemis ini memang memiliki latar belakang. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan menaiki anak tangga terakhir. Lantai atas paling misterius muncul di hadapannya. Lantai atas legendaris dari pameran dagang alkemis tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan dua lantai di bawahnya. Namun, dekorasi yang luas membutuhkan usaha. Tempat ini tidak seterang lantai 2. Hijau samar, batu giok hangat menutupi lantai. Ada kehangatan samar yang mengalir ke kaki seseorang ketika seseorang menginjak lantai, menyebabkan seluruh tubuhnya merasa sangat nyaman. Ada sangat sedikit orang di lantai atas ini, yang ditutupi dengan batu giok hangat. Sepintas, hanya ada beberapa lusin orang. Namun, Xiao Yan mengerti bahwa lusinan orang ini adalah ahli sejati atau Grandmaster Alkemis yang bisa menimbulkan keributan di dunia luar. Penampilan kelompok Xiao Yan secara alami menarik perhatian beberapa orang di lantai atas. Segera, beberapa tatapan beralih ke mereka. Beberapa kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat lencana di dada Xiao Yan serta kelompok di belakangnya. Alkemis kelas menengah 7 tingkat muda dan 2 elit Douzuns. Formasi ini cukup kuat. Dari faksi kaya mana mereka berasal? Meskipun orang-orang ini merasa penasaran di hati mereka, mereka semua mengerti aturan tempat ini. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk dengan bodohnya mencoba bertanya. Ini dianggap tabu di tempat seperti itu. Keke, kamu bisa memberitahuku jika ada sesuatu yang kamu butuhkan.
Saya mungkin bisa memberi Anda beberapa informasi. Penatua berjubah kuning berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan merenung sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menjawab, saya membutuhkan 2 jenis bahan obat. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju. Vin spiritual hijau berusia 10.000 tahun, snowbone ginseng. Tetua berjubah kuning menggumamkan kata-kata di mulutnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, semuanya adalah bahan obat yang sangat langka. Mereka kemungkinan digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Saya tidak memiliki informasi apapun tentang anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, tetapi untuk ginseng tulang salju ini, harus dikatakan bahwa keberuntungan Anda baik. Ada snowbone ginseng di antara barang-barang yang diperdagangkan di lantai ini. Oh, mata Xiao Yan cerah. Tak terduga bahwa penyelidikan acak telah memungkinkan dia untuk mendapatkan informasi tentang ginseng tulang salju. Keke, ikuti aku, pria tua berjubah kuning itu menyeringai. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke sudut utara. Xiao Yan buru-buru memimpin 3 lainnya dan mengikuti. Kelompok Xiao Yan mengikuti sesepuh berjubah kuning untuk beberapa jarak sebelum mereka akhirnya berhenti di sudut utara lantai atas. Ada platform batu giok yang ditempatkan di tempat ini. Udara dingin yang melengkung naik dari peron sebelum menyebar, menyebabkan suhu daerah sekitarnya menurun. Ada beberapa bahan obat, gulungan, pil obat, del. Jarang ditampilkan di platform batu giok. Dari kelihatannya, semuanya tampak seperti item yang luar biasa. Ada cukup banyak orang berkumpul di sekitar platform batu giok. Jelas, mereka cukup tertarik dengan hal-hal di dalamnya. Mata Xiao Yan melompati platform batu giok dan berhenti di tubuh pria tua berambut abu-abu di belakangnya. Orang tua ini berpakaian sembrono. Wajahnya dipenuhi dengan kemalasan saat dia membungkuk di atas platform batu giok. Dia mengabaikan pengamat di sekitarnya dan menggali di telinganya tanpa peduli. Keke, Yan tua. Bisnismu cukup bagus hari ini, kan? Pria tua berjubah kuning itu meremas ke sisi platform batu saat dia tersenyum dan bertanya pada pria tua berambut abu-abu, ceroboh, itu. Bagus saya asteris. Orang-orang ini hanya melihat, tetapi tidak membeli. Mereka bahkan mengatakan bahwa barang-barang ini terlalu mahal. Jika mereka pikir itu terlalu mahal, mereka bisa pergi ke lantai bawah untuk berbelanja. Pria tua yang ceroboh itu memutar matanya. Dia meludahkan air liur ke tanah tanpa memperhatikan citranya. Orang-orang di sekitarnya sedikit malu setelah mendengar kata-katanya. Namun, pameran dagang semacam ini bukanlah tempat yang cocok untuk berdebat dengannya. Karenanya, mereka hanya bisa pergi dengan canggung. Xiao Yan dikejutkan oleh sikap pria tua yang ceroboh ini. Tatapannya menyapu. Dada pihak lain. Ada juga lencana tingkat 7 di sana. Namun, itu adalah lencana kelas tinggi tingkat 7. Jelas, pihak lain adalah alkemis kelas tinggi tingkat 7. Tuan, ini adalah ginseng tulang salju yang Anda butuhkan. Namun, barang-barang yang dijual Yan tua ini semuanya cukup mahal. Oleh karena itu, Anda harus siap secara mental. Pria tua berjubah kuning itu mengarahkan jarinya ke platform batu giok tempat udara dingin berlama-lama. Ada kotak batu giok di sana. Di dalam kotak batu giok itu terdapat ginseng seputih salju yang seperti tulang. Tatapan Xiao Yan terfokus pada ginseng seputih salju. Dia perlahan mengangguk sesaat kemudian. Dari tampilan pendar yang terbentuk di atas ginseng, itu seharusnya ginseng tulang salju. Tidak perlu melihat. Tidak ada barang palsu di sini. Apakah Anda ingin membelinya? Pria tua yang ceroboh itu melirik Xiao Yan. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada lencana di dada Xiao Yan. Jika Anda ingin mendapatkan ginseng tulang salju, harganya adalah pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Pil obat tingkat tinggi 7, orang ini bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan tua ini, ginseng tulang salju mungkin berharga, tetapi pil obat yang dapat digunakan untuk memperbaikinya hanyalah pil tingkat 7 tingkat tinggi. Terlebih lagi, itu dengan prasyarat bertindak sesuai dengan ramuan obat langka lainnya. Bukankah sedikit berlebihan untuk mencari harga ini hanya untuk ginseng tulang salju milikmu ini? Xiao Yan sedikit tersenyum dan bertanya. Nak, kamu benar-benar pandai merangkai kata. Namun, kata-kata Anda masuk akal. Aku yang lama akan mundur selangkah, kelas menengah tingkat 7. Namun, prasyaratnya adalah Anda harus mengambil pil obat yang saya inginkan. Pria tua yang ceroboh itu tertawa. Setelah itu,
Dia mengubah nada suaranya. Jelas, apa yang disebut pil kelas 7 tingkat tinggi yang dia mulai dengan sengaja mencoba menipu orang lain. Xiao Yan hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Menggunakan pil obat kelas menengah tingkat 7 untuk menukar bahannya adalah kondisi yang bisa dia terima. Tentu saja, meski bisa menerima syarat itu, Xiao Yan tidak langsung menyetujui syarat itu. Matanya perlahan menyapu platform batu giok. Meskipun lelaki tua yang ceroboh ini memiliki penampilan yang mengerikan, harus dikatakan bahwa barang-barang yang dia jual semuanya adalah barang-barang berkualitas tinggi. Beberapa bahan obat langka lainnya yang ditampilkan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit terdiam. Harga bahan obat ini kemungkinan tidak akan lebih rendah dari ginseng tulang salju. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya. Tepat ketika dia hendak menarik pandangannya, tiba-tiba berhenti. Dia menatap sudut platform batu giok. Ada pelat tembaga kuning samar di tempat itu. Pelat tembaga itu ditutupi dengan beberapa karat tembaga hijau. Jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang akan dapat melihat beberapa gambar yang samar dan unik di atasnya. Barang-barang di platform batu giok semuanya terlihat bagus. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Hanya pelat tembaga kuning pucat yang tampak seperti sampah di antara tumpukan harta karun. Itu tidak menarik perhatian seseorang. Mata Xiao Yan berhenti di pelat tembaga ini. Alisnya sedikit dirajut. Setelah dia mengamatinya dengan cermat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun yang menonjol di pelat tembaga ini. Berdasarkan indranya, ia menemukan bahwa hal ini sangat biasa sehingga tidak bisa apa-apa lagi. Namun, perasaan yang sangat biasa inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh. Xiao Yan, jika mungkin, cobalah untuk mendapatkan pelat tembaga itu. Saya pernah melihat gambar itu sekali. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Meskipun aku tidak tahu kegunaan pastinya, apapun yang berhubungan dengan zaman kuno biasanya tidak sederhana. Sementara Xiao Yan merasa tidak yakin, suara tua yang kasar tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Hati Xiao Yan terguncang setelah mendengar suara Tian Huo Zun Se ditransmisikan kepadanya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan mengangguk. Panas berapi-api yang tidak akan ditemukan orang biasa melonjak ke matanya yang hitam pekat. Bab 1137, Mata Pertukaran. Xiao Yan hanya berhenti sejenak di pelat tembaga sebelum mereka bergeser. Segera, matanya menyapu putaran lain di atas platform batu giok. Sepanjang jalan, dia bahkan bertindak seolah-olah dia tertarik pada beberapa bahan obat lainnya. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum dia secara acak mengambil pelat tembaga di platform batu giok dengan lembut. Sebuah kesejukan samar menyebar saat pelat tembaga memasuki tangannya. Tentu saja, ini bukan karena pelat tembaga itu istimewa. Sebaliknya, itu karena telah terjebak dalam udara dingin untuk waktu yang lama. Xiao Yan membalik pelat tembaga ini dengan minat. Jarinya mengusap lembut. Perasaan kasar membuatnya tampak seperti pelat tembaga biasa. Jika bukan karena gambar yang agak rumit di atasnya, kemungkinan tidak ada yang akan benar-benar memperlakukannya sebagai harta karun. Xiao Yan tidak dapat memahami gambar rumit di atasnya. Selain itu, karena adanya karat tembaga, gambar menjadi sedikit terdistorsi. Sulit untuk melihat dengan jelas apa itu. Ini sebenarnya item dari zaman kuno. Hati Xiao Yan merasa tidak percaya saat dia membalik pelat tembaga ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menyelidikinya, dia tidak dapat menemukan keunikan sedikitpun. Jika Tian Huo Zun Ze tidak secara diam-diam mengirimkan kata-kata ke telinganya sebelumnya, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk menghubungkan benda ini dan zaman kuno. Meskipun Xiao Yan merasa tidak percaya di hatinya, wajahnya tampak sangat tenang. Dia tampak seolah-olah hanya ingin tahu tentang pelat tembaga ini. Orang tua yang ceroboh itu hanya memutar matanya di hadapan sikap Xiao Yan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Xiao Yan bukan satu-satunya yang tertarik dengan pelat tembaga ini. Ada cukup banyak pencari harta karun yang telah mempelajarinya di masa lalu. Namun, tidak ada yang akhirnya menukar apapun untuk itu. Berhenti berlama-lama. Nilai pelat tembaga ini lebih mahal daripada ginseng tulang salju. Selain itu, tidak ada tawar-menawar. Pria tua yang ceroboh itu menggali salah satu telinganya dan berbicara dengan sikap kausal. Jari Xiao Yan berhenti saat menggosok pelat tembaga. Dia tersenyum dan bertanya, apakah ada yang unik dari pelat tembaga ini?
Itu bahkan lebih berharga daripada ginseng tulang salju. Aku tidak tahu. Pria tua yang ceroboh itu meringkuk mulutnya dan memberikan jawaban yang mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar aneh, dia bisa memberikan jawaban seperti itu dengan cara yang benar. Pada saat ini, para pengamat di sekitarnya tanpa sadar tertawa karena jawaban lelaki tua yang ceroboh itu. Jelas, mereka jarang melihat pemilik kios dengan kualitas seperti itu. Meskipun aku tidak tahu apa gunanya pelat tembaga ini, aku dapat mengatakan bahwa ini adalah barang dari zaman kuno. Pria tua yang ceroboh itu menyapu pandangannya ke orang-orang yang tertawa sebelum tertawa. Tawa di sekitarnya segera berhenti ketika kata-kata ini terdengar. Banyak mata terkejut terkunci ke pelat tembaga di tangan Xiao Yan. Semua orang tahu bahwa barang apapun yang terkait dengan kata zaman kuno jelas tidak biasa. Namun, mereka masih merasa sulit untuk percaya bahwa pelat tembaga biasa ini terkait dengan zaman kuno. Dibandingkan dengan keterkejutan orang-orang ini, tangan Xiao Yan tanpa sadar menegang ketika dia mendengar kata-kata yang diucapkan oleh lelaki tua yang ceroboh ini. Tak disangka pria tua ini memiliki mata yang begitu tajam. Jika Tianhuo Zunze tidak memberitahunya, Xiao Yan tidak akan peduli dengan pelat tembaga ini. Dari kelihatannya, penglihatan lelaki tua yang ceroboh ini cukup bagus. Bolehkah saya tahu berapa umur Tuan yakin bahwa hal ini terkait dengan zaman kuno? Hati Xiao Yan menegang, tapi wajahnya masih tersenyum. Dia dengan lembut meletakkan pelat tembaga itu ke bawah. Memalingkan matanya ke lelaki tua yang ceroboh itu dan bertanya sambil tersenyum. Gambar di atasnya adalah sesuatu yang pernah saya lihat di beberapa buku kuno. Namun, Anda bisa lupa bertanya kepada saya tentang penggunaannya. Saya tidak punya ide. Apakah saya akan mengeluarkannya dan menjualnya jika saya benar-benar tahu apa itu? Pria tua yang ceroboh itu memutar matanya dan menjawab. Bagaimanapun, saya percaya hal ini terkait dengan zaman kuno. Terserah Anda jika Anda ingin membelinya. Petik 2. Semua orang yang hadir saling bertukar pandang di hadapan jawaban lelaki tua yang ceroboh itu. Mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Bagaimana mereka bisa hanya mengandalkan klaim sepihak ini? Tidak heran tidak ada yang menukarnya meskipun telah duduk di sini untuk waktu yang lama. Xiao Yan merasakan sakit kepala di wajah orang tua ini. Tampaknya tidak ada yang berhasil padanya. Setelah tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan bertanya, Tuan tua ingin menukar pelat tembaga ini dengan apa? Formula obat tingkat tinggi tingkat 7. Pria tua yang ceroboh itu tertawa. Jarang ada seseorang yang tertarik pada hal ini. Xiao Yan tertawa getir sekali lagi setelah mendengar apa yang dia inginkan. Dia menggelengkan kepalanya, dengan menyesal melirik pelat tembaga, dan berkata, itu terlalu mahal. Bahkan jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Tuan dan pelat tembaga ini adalah barang dari zaman kuno, ada banyak hal yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Di antaranya adalah barang sehari-hari biasa. Hanya gambar ini saja tidak cukup untuk menilai-nilainya. Lupakan saja, aku akan menukar ginseng tulang salju. Xiao Yan menghela nafas. Dia mengambil botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di platform batu giok. Dia berkata, Tuan tua, ini adalah pil jantung elemental. Kelas menengah ke-7. Jika Anda mengonsumsinya saat memurnikan pil, itu akan membantu menstabilkan pikiran Anda. Oleh karena itu, ini akan meningkatkan kemungkinan berhasil memperbaiki pil. Kamu tidak akan rugi jika aku menggunakan ini untuk menukar ginseng tulang salju, kan? Elemental Heart Pill dianggap sebagai pil obat pembantu yang cukup baik. Itu benar-benar efektif untuk seorang alkemis. Banyak alkemis akan memikirkan cara untuk mendapatkan pil obat dengan efek semacam ini sebelum memulai penyempurnaan mereka. Lagi pula, hal-hal yang paling ditakuti oleh seorang alkemis selama pemurnian adalah terganggu oleh seseorang atau tidak dapat memfokuskan pikiran mereka. Dengan pil obat semacam ini, mereka akan dapat menghindari gangguan seperti itu. Selain itu, Elemental Heart Pill dianggap sebagai pilihan utama di antara pil obat pembantu ini. Nilai sebenarnya jauh lebih besar dari ginseng tulang salju ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak khawatir bahwa orang tua yang ceroboh ini tidak akan menerimanya. Seperti yang diharapkan, kejutan muncul di wajah lelaki tua yang ceroboh itu ketika kata-kata, pil hati elemental, masuk ke telinganya. Dia dengan cepat meraih botol batu giok dan menuangkan pil obat putih pucat ke dalamnya. Setelah itu, dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus dengan sekuat tenaga. Itu memang pil hati elemental.
Petik 2. Mata lelaki tua yang ceroboh itu segera menjadi cerah setelah memeriksanya dengan cermat. Pil elemental heart ini sangat membantu para alkemis. Banyak contoh telah terjadi di mana dia mencoba yang terbaik untuk menyiapkan beberapa pil obat bantuan sebelum memperbaiki pil obat. Namun, pil obat terbaik yang bisa dia saring dengan efek seperti itu adalah tingkat 7 tingkat rendah. Bukannya dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat yang bahkan lebih tinggi. Sebaliknya, itu karena dia tidak memiliki formula obat untuk melakukannya. Hihi, itu bukan hal yang buruk. Nak, kamu benar-benar murah hati. Saya memiliki kesan yang baik tentang Anda. Pria tua yang ceroboh itu tersenyum ketika dia berbicara. Dia memasukkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, matanya sedikit panas saat dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil kotak giok dengan ginseng tulang salju di dalamnya dari platform batu giok dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dengan niat untuk pergi, karena tidak melihat mata orang tua yang berapi-api. Hei, tunggu. Pria tua yang ceroboh itu buru-buru berteriak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi ketika dia melihat Xiao Yan akan pergi. Mengapa? Xiao Yan menoleh dan menatap pria tua yang ceroboh itu dengan cara yang agak ragu. Hihi, anak kecil, tidakkah kamu menginginkan pelat tembaga ini? Saya bersumpah kepada Anda bahwa itu pasti barang dari zaman kuno. Pria tua yang ceroboh itu menunjuk ke pelat tembaga di platform batu giok saat dia berbicara dengan sangat antusias. Xiao Yan melirik pelat tembaga yang diam-diam tergeletak di atas platform batu giok dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan agak menyesal berkata, saya tidak mampu menukarnya. Tidak ada yang mau mengambil formula obat tingkat 7 tingkat tinggi. Petik 2. Pria tua yang ceroboh itu menggosok tangannya dan terkekeh, lupakan saja. Saya akan mundur selangkah. Saya tidak ingin formula kelas tinggi tingkat 7. Selama Anda menukar formula obat dari elemental heart pill untuk itu, saya akan memberikannya kepada Anda. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-katanya. Wajahnya ragu-ragu. Formula obat untuk elemental heart pill mungkin tidak seberharga pil obat kelas 7 tingkat tinggi, tapi itu juga sangat berharga. Menggunakannya untuk menukar pelat tembaga ini agak melebihi garis bawah di hati Xiao Yan. Xiao Yan, tukar untuk itu. Kemungkinan besar Anda tidak akan rugi. Hal ini memang sesuatu dari zaman kuno. Hanya saja orang tua ini tidak tahu cara membukanya. Suara rendah Tian Huo Zunze sekali lagi terdengar di telinga Xiao Yan saat dia ragu-ragu. Xiao Yan mengangguk dalam hatinya saat mendengar pesan Tian Huo Zunze. Pengalaman Tian Huo Zunze jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena Tian Huo Zunze mengatakannya seperti ini, sepertinya dia merasa percaya diri. Pria tua yang ceroboh itu berpikir bahwa Xiao Yan sedikit tidak mau ketika dia melihatnya tetap diam. Dia segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan kotak giok lain dari cincin penyimpanannya. Beristirahat di kotak giok adalah ginseng tulang salju lainnya. Terlebih lagi, warna snowbone ginseng ini tampak lebih baik daripada yang dibeli Xiao Yan sebelumnya. Karena kamu membutuhkan ginseng tulang salju, kemungkinan besar kamu berniat menggunakannya untuk memperbaiki pil obat. Jika Anda menyerahkan formula obat untuk elemental heart pill kepada saya akan menambahkan ginseng tulang salju lagi di atas pelat tembaga ini. Apa yang kamu katakan? Pria tua yang ceroboh itu berbicara dengan sedikit kesakitan. Ginseng tulang salju ini adalah sesuatu yang awalnya dia simpan untuk dirinya sendiri. Senyum muncul di wajah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk. Seseorang harus membatasi segala sesuatu yang dia lakukan. Jika dia membuat marah orang tua ini ke titik di mana dia mengambil kembali pelat tembaga, kemungkinan Xiao Yan hanya bisa pergi dengan senyum pahit. Dari keeksentrikan orang tua ini, tidak aneh baginya untuk melakukan hal seperti itu. Xiao Yan membalik tangannya. Sebuah gulungan berwarna putih muncul di dalamnya. Setelah itu, dia melemparkan gulungan itu ke lelaki tua itu, yang buru-buru menerimanya. Xiao Yan tersenyum saat melihat sikap bersemangat pria tua yang ceroboh itu. Setelah itu, dia menyimpan ginseng tulang salju dengan kualitas lebih baik ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pelat tembaga. Sebuah kipas logam ungu tiba-tiba muncul tepat ketika tangan Xiao Yan hendak menyentuh pelat tembaga. Selanjutnya, dengan cepat menekan pelat tembaga seperti sambaran petir saat suara jernih dipancarkan. Pada saat yang sama,
tawa samar juga perlahan ditransmisikan. Keke, teman ini, pelat tembaga ini juga menarik perhatianku. Apakah Anda bersedia berpisah dengannya? Petik 2. Senyum di wajah Xiaoyan perlahan ditarik saat kipas berwarna ungu itu muncul. Rasa dingin melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Bab 1138, Sekte Xuan yang mendalam. Mata Xuan Sekte Xiaoyan berhenti pada kipas logam berwarna ungu. Setelah itu, dia perlahan memutar kepalanya. Ada seorang pria muda berpakaian putih dengan senyum hangat di belakang kipas angin. Namun, senyum ini mengandung aura jahat tidak peduli bagaimana orang melihatnya. 3 orang tua berdiri di belakang pemuda berpakaian putih ini. Mata Xiaoyan menyapu tubuh ketiganya sebelum mereka memadat. 2 lelaki tua di belakang memiliki aura yang luas dan perkasa. Kekuatan mereka seharusnya mencapai bintang 8 Dousongs. Di sisi lain, tetua yang berdiri di depan membuat hati Xiaoyan terkejut. Dousun, penatua ini tampak sedikit malas. Tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya, tampak mirip dengan orang tua biasa. Namun, dengan persepsi spiritual Xiaoyan yang tajam, dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini telah mencapai kelas Douzun. Intervensi tiba-tiba dari pemuda berpakaian putih itu telah menyebabkan banyak tatapan terkejut terlempar dari sekitarnya. Kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat 3 lelaki tua berdiri di belakangnya. Dari cara pemuda itu membawa barisan seperti itu, tampaknya latar belakang kelompok ini cukup kuat. Keke, teman ini. Saya dapat membayar Anda 2 kali lipat dari harga yang telah Anda berikan. Namun, bisakah Anda memberikan pelat tembaga ini kepada saya? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum pada Xiaoyan. Kipas logam berwarna ungu di tangannya terjepit erat di pelat tembaga. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskannya. Mata Xiaoyan menatap pria muda berpakaian putih itu. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan samar berkata, "Tidak." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melengkungkan kedua jarinya dan dengan lembut menjentikkan kipas berwarna ungu dengan cara yang seperti kilat. Sebuah kekuatan tersembunyi tiba-tiba meletus dan mengguncang kipas sampai bergeser ke samping. Setelah itu, tangan Xiaoyan bergerak seperti kilat dan meraih pelat tembaga. Serangan tiba-tiba Xiaoyan menyebabkan mata pemuda berpakaian putih itu berubah sedikit dingin. Serangan balik pemuda itu tidak sedikit lambat. Jarinya menjentikkan kipasnya. Dengan suara, engah, kipas berwarna ungu itu terbuka. Permukaan kipas dipotong di tangan Xiaoyan seperti pisau. Aura tajam itu memotong ruang itu sendiri sampai garis retakan kecil terbentuk. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah karena pembalasan kejam pemuda berpakaian putih itu. Xiaoyan menjentikkan jarinya ke pelat tembaga dan tiba-tiba menyapunya. Kembali, jarinya berubah menjadi telapak tangan, membawa kekuatan yang besar dan kuat saat itu dengan keras menabrak kipas berwarna ungu. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di lantai. Di bawah telapak tangan ini, kipas logam berwarna ungu tampak sangat menekan platform batu giok. Sebelum pemuda berpakaian putih itu bisa menariknya kembali, sebuah kaki terbang yang penuh dengan kekuatan mengayun ke arah wajah pria berpakaian putih itu seperti kaki kijang yang menggantung. Wajah pemuda berpakaian putih itu sedikit tenggelam saat melihat kaki ayun Xiaoyan, yang dipenuhi dengan kekuatan. Namun, dia hanya bisa melepaskan kipas logam saat ini. Dia mengambil 2 langkah mundur terus-menerus sebelum menghindari kaki Xiaoyan. Bocah, betapa lancangnya. 2 tetua di belakang pria muda berpakaian putih, dengan kekuatan bintang 8 Dousong, wajah tenggelam saat pemuda itu melangkah mundur. Mereka melangkah maju dan muncul di depan pemuda itu. Kedua tangan mereka seperti cakar elang saat mereka meraih bahu Xiaoyan. Mereka berdua baru saja akan menyerang ketika dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze perlahan muncul di depan Xiaoyan dengan gaya seperti hantu. Dokter peri kecil dengan dingin tertawa. Dia menjentikkan jarinya dan 2 gumpalan uap keabu-abuan keluar. Hati-hati, penatua yang tampak malas, yang tidak ikut campur, ekspresi berubah di hadapan 2 gumpalan uap keabu-abuan yang tampak biasa ini. Kedua tangannya terkepal dan ruang itu sendiri terdistorsi sampai mengeras. Setelah itu memblokir 2 gumpalan uap keabu-abuan. Meski uap keabu-abuan itu terhalang, masih ada bau samar yang masuk ke lubang hidung kedua lelaki tua itu. Segera, Douqi di dalam tubuh mereka berfluktuasi dengan cara yang kacau. Wajah mereka terkejut saat mereka buru-buru mundur, menekan pemberontakan Douqi di tubuh mereka saat mereka melakukannya. Mengapa? Apakah Anda berniat untuk merebutnya dengan paksa?
Petik 2. Dokter peri kecil bertanya dengan samar. Dia melirik pria muda berpakaian putih dan pria tua itu, yang telah mendistorsi ruang, setelah memberi pelajaran kepada dua orang tua yang tersisa. Kedua lelaki tua itu ditarik kembali oleh sesepuh yang tampak malas sebelum mereka menyadari situasi di depan mereka. Beberapa keringat dingin muncul di dahi mereka. Meskipun mereka berdua cukup kuat, mereka dapat merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Oleh karena itu, tangisan yang akan mereka keluarkan dengan paksa ditelan oleh mereka. Dua Dozuns, kali ini, mereka tampaknya telah menendang pelat logam. Mata pemuda berpakaian putih itu tenggelam saat dia melihat ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Namun, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, "Saya Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam. Bolehkah saya tahu namamu?" Sekte Xuan yang mendalam. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan ketika dia mendengar nama ini. Saat ini, dia memiliki pemahaman tentang faksi di wilayah Central Plains. Yang disebut Sekte Xuan mendalam ini memiliki reputasi yang kuat. Itu tidak kalah dengan lembah sungai es. Selain itu, ia bahkan memiliki jejak yang melampaui lembah sungai es karena di balik Sekte Xuan yang mendalam ini adalah Sekte Langit yang mendalam yang terkenal. Salah satu dari dua sekte terkenal di benua itu. Faksi di seluruh wilayah dataran tengah sangat kompleks. Apa yang disebut satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, empat paviliun tidak dapat sepenuhnya mencakup semua faksi di dataran tengah. Dataran tengah sangat luas. Ada cukup banyak faksi yang tetap low profile. Kekuatan yang dimiliki faksi-faksi ini tidak jauh lebih lemah daripada faksi peringkat selain Hall of Souls dan Piltover. Beberapa faksi tersembunyi ini, seperti klan Gu, tidak dapat diremehkan oleh Hall of Souls atau Piltover. Ada tiga sekte rendah yang dikendalikan oleh Sekte Langit yang mendalam. Benua menyebut mereka tiga sekte rendah. Sekte Xuan mendalam ini adalah salah satunya. Kekuatan Sekte Xuan yang mendalam sebanding bahkan dengan faksi seperti lembah sungai es. Lagi pula, bahkan jika seseorang tidak memberikan wajah Sekte Xuan yang mendalam, mereka harus memberikan wajah Sekte Langit yang mendalam. Sekte kuno ini telah bertahan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Kekuatan fondasinya menakutkan. Saya hanya orang yang tidak dikenal dari generasi muda. Tidak perlu bagi Anda untuk memperhatikan. Saya yang pertama menemukan pelat tembaga ini, dan saya tidak punya niat untuk menjualnya untuk saat ini. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Sekte Xuan yang mendalam ini bukan orang biasa, Xiao Yan tidak akan menyerahkan pelat tembaga ini ke pihak lain karena itu. Dia bahkan tidak takut pada aula jiwa, apalagi Sekte Xuan yang mendalam ini. Kesuraman samar melintas di wajah gelap Chen Xian ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan ini. Dia segera tertawa dingin. Tatapannya beralih ke pria tua yang ceroboh itu. Karena Xiao Yan telah menjentikkan pelat tembaga sebelumnya, pelat tembaga telah mendarat di tangan orang tua itu. Selama kamu menyerahkan pelat tembaga itu kepadaku, aku akan membayar harga yang 2 kali lipat dari miliknya. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan di hadapan kata-kata Chen Xian, yang menunjukkan bahwa dia kaya dan berkuasa. Orang ini benar-benar seseorang yang ingin 1 mil jika seseorang memberinya 1 inci. Pria tua yang ceroboh itu bermain dengan piring tembaga di tangannya. Dia memandang Xiao Yan dan Chen Xian dengan minat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum dan melemparkan pelat tembaga ke Xiao Yan di depan mata Chen Xian. Dia berkata, semuanya harus dilakukan dengan tertib. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang akan melakukan apapun demi uang. Karena saya sudah menerima barangnya, saya secara alami tidak akan berbalik dan menjualnya kepada orang lain. Petik 2. Senyum muncul di wajah Xiao Yan setelah dia menerima plat tembaga. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh itu dan tersenyum ketika dia berkata, "Terima kasih, Tuan Tua." Pria tua yang ceroboh itu melambaikan tangannya dan berkata, "Ini adalah wilayah Piltover. Saya benar-benar tidak percaya bahwa ada orang yang berani berperilaku kejam di sini. Lupakan Sekte Xuan yang mendalam. Bahkan jika seorang anggota dari Sekte Langit yang mendalam datang ke sini hari ini, mereka masih harus menjaga diri mereka sendiri." Ekspresi jelek melintas di wajah jahat Chen Xian ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua yang ceroboh itu. Matanya sedingin es saat dia menatap lelaki tua itu. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan perlahan berkata, "Teman tambahan setara dengan jalur tambahan. Menyinggung seseorang untuk sesuatu yang Anda tidak yakin tidak masuk akal.
Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia meletakkan pelat tembaga di cincin penyimpanannya di depan Chen Xian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xian. Dia berkata, "Maaf. Saya pikir saya tidak diberkati untuk menjadi teman Anda. Saya juga membutuhkan barang ini. Namun, jika Anda memiliki kesabaran untuk menunggu, saya mungkin memberikannya kepada Anda secara gratis setelah saya mempelajarinya." Petik 2. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh itu setelah berbicara. Akhirnya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. Huff. Xiao Yan baru saja mengangkat kakinya ketika kedua lelaki tua itu, yang baru saja menderita beberapa kerugian, menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik setelah jalannya terhalang. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, dua aura agung perlahan keluar dari tubuh dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze seperti air banjir. Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 3 napas, kamu akan mati. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil itu berbahaya saat dia menatap dua orang yang menghalangi jalan mereka. Niat membunuh bergejolak dalam suaranya yang jernih dan dingin. Banyak orang di lantai atas tertarik dengan aura yang tiba-tiba meletus. Namun, mereka tidak terkejut dengan aura kedua Dozuns. Semua orang yang bisa datang ke lantai ini telah melihat banyak hal hebat. Itu sering bagi mereka untuk bertemu dengan elit Dozuns. Secara alami, tidak ada yang membuat mereka merasa terkejut. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah di hadapan aura menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Di bawah tekanan ini, mereka secara refleks mundur. Ini karena mereka samar-samar bisa merasakan bahwa jika mereka bahkan sedikit lebih lambat, mereka mungkin benar-benar berakhir terbaring di sini sebagai dua mayat dingin hari ini. Mata hitam gelap Xiao Yan samar-samar melirik dua pria tua berwajah merah yang dengan cepat mundur. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Chen Xian di samping, yang menyipitkan matanya. Saat mata mereka bertemu, Xiao Yan berkata, "Jangan sakiti aku. Jika tidak, Anda tidak akan membiarkan wilayah pil ini hidup-hidup. Percayalah padaku." Setelah kata-kata itu terdengar, Xiao Yan mengabaikan wajah Chen Xian yang berubah menjadi dingin. Dia berbalik dan berjalan ke tangga. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Ye Zong di sampingnya buru-buru mengikuti. Mata Chen Xian gelap dan pekat saat dia memelototi bagian belakang kelompok Xiao Yan. Hanya ketika kelompok ini menghilang dari pandangannya, sudut mulutnya berubah menjadi senyuman yang gelap dan sedingin es. "Suan tua, bantu aku menyelidiki kelompok orang ini. Ini adalah pertama kalinya tuan muda ini bertemu dengan siapapun yang akan mengancamku." Sangat menarik, bab 1139, Bubuk Nutrisi Roh. Kelompok Xiao Yan berhasil turun dari lantai atas. Setelah melewati anak tangga terakhir, Xiao Yan akhirnya berhenti. Dia menoleh, memperhatikan Ye Zong yang mengerutkan kening, dan tanpa sadar tersenyum. Dia bertanya, apakah Penatua Ye Zong khawatir tentang kelompok itu? Ye Zong menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit setelah mendengar ini. Dia menghela nafas, sekte Suan yang mendalam cukup kuat. Tidak disangka kami bertemu mereka di sini. Dari penampilan penjaga pria berpakaian putih itu, kemungkinan dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam sekte Suan yang mendalam. Dengan gaya sekte Suan yang mendalam, di mana mereka membalas dendam untuk semuanya, kemungkinan mereka tidak akan membiarkan hal-hal terjadi begitu saja setelah kita menyinggung mereka hari ini. Petik 2. Xiao Yan samar-samar tersenyum dan menjawab, "Ini adalah sesuatu yang kita tidak punya pilihan. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan menerima taktik apapun yang dia bentuk." Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut pada siapapun di bawah level Douzun jika dia benar-benar meletus. Terlebih lagi, jika dia benar-benar menjadi gila dan melemparkan teratai api pemusnahan, bahkan seorang elit Douzun harus mencari perlindungan sementara. Selain itu, ada dua elit asli Douzun saat ini di sampingnya. Formasi dan kekuatan ini cukup untuk melawan beberapa faksi tingkat atas. Meskipun latar belakang sekte Suan yang mendalam itu sulit, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan pelat tembaga itu kepada Chen Xian karena karakternya. Karena kedua belah pihak tidak akan mundur, konflik pasti akan terjadi. Ye Zong menemukan bahwa dia tidak dapat mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Setelah mengalami masalah, dari terakhir kali, dia berpikir bahwa Xiao Yan memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya.
Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memaksa kembali ahli super kuat seperti Bing He? Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Ye Zong. Setelah menuruni tangga, dia mengambil satu putaran di sekitar lantai 2. Akhirnya, dia menemukan kios yang ditempati Xinlan. Xinlan yang bosan menunggu pembeli menemukannya, bergembira saat melihat rombongan Xiao Yan. Dia buru-buru berdiri. Bagaimana itu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Hihi, orang tua itu akhirnya menyerah, Xinlan tertawa. Setelah itu, matanya yang cantik beralih ke sesepuh berjubah merah, yang melihat mereka dari jarak dekat. Apakah ada keuntungan lain? Xiao Yan tersenyum. Orang tua ini gagal bertahan. Tidak ada. Anggur spiritual hijau berusia 1000 tahun yang Anda sebutkan adalah bahan obat yang sangat langka. Saya telah meminta cukup banyak orang dari tempat ini, tetapi tidak satupun dari mereka memilikinya. Xinlan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab tanpa daya. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, anggur spiritual hijau berusia 1000 tahun memang sangat langka. Terlebih lagi, benda ini adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang saat memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi. Bahkan jika beberapa orang memiliki barang ini, jarang ada orang yang mau menukarnya dengan barang lain. Xiao Yan menyuruh Xinlan untuk berkemas. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke pria tua berjubah merah, yang memiliki senyum pahit. Xiao Yan menyeringai pada lelaki tua itu dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Jangan katakan bahwa saya telah menyebabkan Anda menderita kerugian. Ini adalah pil jantung elemental. Saya akan menggunakannya untuk menukar buah iblis esensi darah Anda. Anda telah memperoleh lebih banyak dari transaksi ini. Senyum pahit di wajah sesepuh berjubah merah menghilang setelah mendengar bahwa pil yang diambil Xiao Yan adalah pil elemental heart. Dia penasaran memeriksanya sebelum mengangguk dengan puas. Jika Anda memiliki buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, atau ginseng tulang salju, Anda dapat datang ke rumah Ye di utara untuk mencari saya. Saya akan mengambil semuanya. Selain itu, harga yang akan saya tawarkan pasti akan memuaskan Anda. Xiao Yan secara acak mengambil kotak giok dari platform kristal dan menyentuh buah iblis esensi darah di dalamnya. Perasaan lembut menyebar dari ujung jarinya. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya dan menyimpan item itu di storage ringnya. Pada saat yang sama, dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Pria tua berjubah merah itu juga menyeringai dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Pil elemental heart sangat membantu seorang alkemis. Selain itu, cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Bahkan beberapa alkemis yang telah mencapai kelas menengah dari tingkat ke-7 memiliki peluang keberhasilan yang rendah saat menyempurnakan pil obat ini. Inilah sebabnya mengapa elemental heart pill sangat mahal. Orang tua itu memang mendapatkan lebih banyak dengan menggunakan bahan obat ini untuk ditukar dengan elemental heart pill. Xiao Yan tidak terus tinggal setelah memberitahu pria tua berjubah merah itu. Dia memimpin kelompoknya ke tangga dan menuruni mereka sebelum meninggalkan pameran dagang alkemis. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke rumah Ye. Xiao Yan dengan cemas menyuruh Ye Zong dan yang lainnya untuk menutup pintu rumah setelah kembali ke rumah Ye. Dia memimpin Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil ke sebuah ruangan setelah itu. Mereka bertiga mengelilingi sebuah meja di dalam sebuah ruangan. Pelat tembaga aneh yang mereka dapatkan sebelumnya ada di atas meja. Pelat tembaga berwarna kuning pucat. Banyak cacing tanah keriting, karat hijau menutupi permukaan. Karat tembaga ini telah mengikis dan menutupi beberapa gambar pada pelat tembaga. Tuan Tua Yao, apakah Anda yakin benda ini sama nilainya dengan formula obat elemental heart pill? Xiao Yan menatap pelat tembaga ini yang tidak terlihat biasa lagi. Dia sudah menggunakan berbagai metode di atasnya. Bahkan gambar di pelat tembaga telah disalin dengan hati-hati olehnya. Namun, dia masih tidak dapat memperoleh sedikit pun informasi dari pelat tembaga. Tian Huo Zunze tersenyum saat melihat Xiao Yan, yang berakhir dengan tangan kosong meski menggunakan berbagai taktik. Dia mengeluarkan dua ledakan tawa dan dengan sengaja berkata dengan cara yang tak terduga. Nak, jika begitu mudah untuk membuka rahasianya, apakah kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika mendengar kata-kata Tian Huo Zunze. Dia berkata, kalau begitu, bisakah Tuan Tua Yao tolong beritahu saya betapa hebatnya benda ini? Tian Huo Zunze tersenyum senang setelah mendengar nada bicara Xiao Yan.
Dia mengulurkan tangannya dan mengambil pelat tembaga. Setelah itu, dia meletakkannya di tangannya, memiringkannya ke lampu api, dan melambaikannya ke Xiao Yan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari pelat tembaga ini. Dia bisa dengan jelas melihat karat seperti cacing tanah yang berputar di bawah pantulan cahaya. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Tua Yao, tolong jangan membuat kami menebak-nebak. Betapa tidak sabarnya. Tian Huo Zunze menggelengkan kepalanya. Dia melengkungkan jarinya dan seutas benang douqi menggumpal di ujungnya. Itu berubah menjadi jarum douqi kecil. Setelah itu, Tian Huo Zunze mengendalikan jarum douqi yang sangat padat ini dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam karat tembaga berwarna hijau di permukaan pelat tembaga. Di bawah penghapusan hati-hati Tian Huo Zunze, debu tembaga berwarna hijau mulai perlahan-lahan jatuh dan mendarat di permukaan meja. Xiao Yan dan dokter peri kecil menyaksikan apa yang dilakukan Tian Huo Zunze. Mereka saling berhadapan. Keduanya sama-sama mengalami kerugian. Tian Huo Zunze mengabaikan kedua domba yang hilang ini. Dia menghabiskan hampir setengah jam sebelum dia menghilangkan karat berwarna hijau dari pelat tembaga. Tepat ketika Xiao Yan dan dokter peri kecil berpikir bahwa Tian Huo Zunze akan menjelaskan misteri pelat tembaga, Tian Huo Zunze secara acak melemparkan pelat tembaga ke samping di depan tatapan mereka yang tercengang. Ini, sudut mulut Xiao Yan berkedut saat melihat apa yang dilakukan Tian Huo Zunze. Xiao Yan benar-benar tidak mengerti apa yang dia mainkan. Kalian berdua mungkin cukup kuat, tapi pengalaman kalian memang kurang. Tian Huo Zunze mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat ekspresi dari dua lainnya. Setelah itu, dia melengkungkan telapak tangannya dan kekuatan isap dipancarkan. Karat tembaga berwarna hijau ditarik ke telapak tangannya. Setelah itu, ia diaglomerasi menjadi bola berwarna hijau seukuran ibu jari. Rahasia sebenarnya tidak terletak pada pelat tembaga. Sebaliknya, itu dilapisi dengan karat tembaga yang tidak mencolok ini. Bagaimana Anda bisa hanya menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan item dari zaman kuno? Tian Huo Zunze menjentikkan jarinya dan melemparkan karat tembaga berwarna hijau ke Xiao Yan. Dia berkata, gunakan api surgawi untuk membakarnya. Saya juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Petik 2. Xiao Yan dengan hati-hati menerima bola tembaga hijau. Dia meliriknya sebelum memanggil sekelompok api hijau giok dengan sikap agak ragu. Setelah itu, dia menyapu bola tembaga berwarna hijau ke dalam api. Setelah pembakaran ini, Xiao Yan akhirnya menemukan beberapa aspek unik dari karat tembaga ini. Dia menemukan bahwa bola tembaga ini tidak menunjukkan jejak pencairan terlepas dari seberapa tinggi suhu api hijau giok itu. Memang ada sesuatu di sini. Xiao Yan dengan tenang dan gembira berteriak di dalam hatinya. Dia buru-buru menaikkan suhu. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum bola tembaga berwarna hijau akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Dengan meningkatnya pencairan bola tembaga, Xiao Yan tiba-tiba menemukan perubahan bertahap dalam warna hijau pada bola tembaga. Potongan-potongan kecil debu kuning perlahan-lahan jatuh dari tembaga yang meleleh sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka tetap tergantung di dalam nyala api. Mereka berkedip seperti roh, mengisyaratkan seperti mereka dipenuhi dengan spiritualitas yang padat. Bintik-bintik debu kuning samar secara bertahap jatuh. Setelah sekitar 2 menit, mereka berhenti jatuh. Bola tembaga itu menghilang seketika setelah semua debu berjatuhan. Setelah pemusnahan bola tembaga, 5 keping debu kuning pucat tetap tersuspensi di dalam nyala api. Mereka berkedip dan tampaknya dipenuhi dengan kilau spiritual. Tidak ada perubahan lain, tidak peduli bagaimana nyala api itu menyala. Ini adalah. Mata Xiao Yan terkejut saat melihat 5 titik debu kuning pucat di dalam nyala api. Dia merasa sedikit tersesat. Itu jelas bukan hal yang dia kenali. Setelah bingung sejenak, mata Xiao Yan beralih ke Tian Huo Zunze di sampingnya. Namun, Xiao Yan melihat bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Hanya beberapa saat kemudian Tian Huo Zunze perlahan menghembuskan napas dan berkata dengan suara kasar, jika saya menebak dengan benar, hal-hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang hanya ada pada zaman kuno. Bubuk nutrisi roh. Hihi, memang benar mempercayaiku yang dulu. Anak kecil, jika Anda membandingkan hal ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, Andalah yang telah mendapatkan banyak hal. Petik 2. Bubuk nutrisi roh. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia melihat ekspresi Tian Huo Zunze tiba-tiba menjadi gembira.
Mulutnya dengan lembut menggumamkan beberapa kata. Bab 1140, Rumus Kata Anonim. Apa gunanya bubuk nutrisi roh ini? Mata Xiao Yan bersinar saat dia melihat 5 bintik kecil berwarna kuning pucat di dalam ruangan. Dia menjilat mulutnya dan bertanya. Tian Huo Zunze membelai jenggotnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan menjawab, kekuatan nutrisi roh ini cukup terkenal bahkan selama zaman kuno. Ini bukan hanya item yang harus dimiliki seseorang untuk memperbaiki pil obat tingkat 8 ke atas tetapi juga mampu menyehatkan jiwa seseorang jika debu menyatu dengan jiwa, secara bertahap memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Dari sana, seseorang dapat melangkah ke dalam apa yang disebut keadaan jiwa. Kegembiraan melonjak ke mata Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata Tian Huo Zunze. Tampaknya hal-hal kecil yang tidak mencolok ini menyembunyikan kemampuan besar. Pada zaman kuno, beberapa alkemis yang telah menyentuh keadaan jiwa akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bubuk nutrisi roh ini. Benda ini seperti magnet yang menarik spiritualitas. Jika menyatu dengan jiwa seseorang, itu akan memungkinkan jiwa untuk mengisi dengan spiritualitas tanpa menyadarinya. Selain itu, ia juga memiliki efek katalitik yang baik ketika datang ke beberapa kondisi unik di mana seseorang akan mendapatkan pemahaman. Tian Huo Zunze tersenyum dan menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kegembiraan di matanya sulit disembunyikan. Dia benar-benar tidak mengambil kerugian dari transaksi ini. Nilai dari apa yang disebut dengan Spirit Nourishment Powder ini memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan formula obat untuk Elemental Heart Pill. Apalagi yang bikin kaget adalah bedak ini bisa memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Keadaan jiwa membutuhkan jiwa untuk dapat memberikan pil obat dengan spiritualitas. Namun, prasyarat dari efek ini adalah bahwa jiwa seseorang harus dipenuhi dengan spiritualitas yang memadai. Namun demikian, jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk melatih jiwanya, ia tidak akan dapat merasakan apa yang disebut spiritualitas ini. Selain itu, metode pelatihan jiwa semacam ini telah benar-benar menghilang setelah bertahun-tahun sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa meminjam bantuan barang-barang eksternal atau pertemuan keberuntungan untuk memasuki kondisi misterius dan meningkatkan spiritualitas jiwanya. Mirip dengan dua pengalaman sebelumnya bahwa Xiao Yan. Sayangnya, kondisi semacam ini adalah sesuatu yang untungnya bisa ditemui, tetapi tidak berusaha untuk dicari. Secara alami, seseorang tidak dapat memasukinya hanya karena ingin. Oleh karena itu, barang misterius semacam ini, yang dapat memperkuat spiritualitas dalam jiwa seseorang, telah menjadi sangat langka dan berharga di era ini. Hanya sejumlah kecil alkemis tingkat 8 yang dapat memperbaiki bubuk nutrisi roh semacam ini setelah mempelajari cara memperbaikinya. Namun, saya pikir metode pemurnian dari Spirit Nourishment Powder telah hilang. Mata Tian Huo Zunze sedikit penasaran saat dia menatap bubuk mengkilap di dalam nyala api. Saya hanya melihat hal seperti itu di beberapa buku kuno dan belum pernah melihatnya secara pribadi. Jika Anda ingin memperbaiki pil obat tingkat 8 di masa depan, peluang keberhasilan akan meningkat secara signifikan jika Anda menambahkan bubuk nutrisi roh ini ke dalamnya. Setelah penyempurnaan, pil akan lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan setelah dia mendengarkan kata-kata Tian Huo Zunze. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang perlu menambahkan apa yang disebut bubuk nutrisi roh ini ketika menyempurnakan pil obat tingkat 8. Rahasia hal ini dapat dianggap telah rusak, dan saya yang lama dapat dianggap telah menyelesaikan tugas saya. Jika tidak, Anda akan berakhir mengomel telinga saya mengatakan bahwa saya telah menyebabkan Anda kehilangan formula obat. Tian Huo Zunze tersenyum setelah melihat wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, ini sudah sangat larut, dan kamu harus istirahat lebih awal. Besok adalah apa yang disebut ujian 5 klan besar. Jangan berlama-lama. Orang tua Ye Zong itu telah menaruh semua harapannya padamu. Tian Huo Zunze berbalik dan pergi setelah berbicara. Dokter peri kecil juga mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan. Dia ragu-ragu sebentar sebelum perlahan pergi. Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua meninggalkan ruangan. Matanya kembali ke 5 potongan debu kuning pucat di dalam nyala api di depannya. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memberi isyarat dengan tangannya. Sebuah bubuk nutrisi jiwa lolos dari api Xiao Yan dan tetap tergantung di depannya. Xiao Yan perlahan menutup kedua matanya setelah menatap bubuk nutrisi roh ini. Sementara matanya tertutup,
kekuatan hisap tiba-tiba melonjak keluar. Kekuatan hisap ini menyebabkan bintik kuning pucat yang mengilap berubah menjadi sinar cahaya kecil yang melesat ke dahi Xiao Yan sebelum akhirnya menghilang. Tubuh Xiao Yan sangat gemetar saat bedak ini menyatu dengan dahinya. Wajahnya tiba-tiba menegang saat gelombang rasa sakit samar dipancarkan dari kepalanya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia menahan rasa sakit samar yang dia rasakan. Berdasarkan indranya, spirit nourishment powder seperti peluru karena dengan kejam menyerang jiwanya sebelum menembusnya. Untungnya, rasa sakit seperti ini tidak berlangsung lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakannya, nyeri berangsur-angsur hilang. Namun, dia baru saja menghela nafas lega ketika dia tiba-tiba merasakan sekelilingnya membentuk fluktuasi yang aneh. Benang-benang aliran yang samar dan tidak biasa merembes dari fluktuasi ini sebelum perlahan-lahan menyerang dahinya. Setelah aliran yang tidak biasa ini memasuki tubuhnya, Xiao Yan segera merasakan kegembiraan yang liar. Dia merasakan aura spiritual yang terkandung dalam jiwanya mulai tumbuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Ini sebenarnya aura spiritual. Xiao Yan telah memikirkan semua metode untuk meningkatkan aura spiritual di dalam jiwanya, tetapi dia gagal meningkatkan jiwanya sedikit pun. Namun, dengan bubuk nutrisi roh ini, aura spiritual, yang tidak dapat ditingkatkan dengan mengandalkan metode biasa, dapat diekstraksi olehnya dan digabungkan dengan jiwanya. Xiao Yan merasakan kegembiraan yang liar saat dia merasakan aura spiritual yang menguat di dalam jiwanya. Itu lama kemudian sebelum dia secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah dia tenang, debu cahaya kuning pucat samar-samar muncul di benaknya. Kekuatan hisap yang tidak biasa dipancarkan darinya. Kekuatan hisap semacam ini lemah, tetapi tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh yang mengekstraksi energi spiritual, yang tidak dapat dilakukan banyak ahli, dari sekitarnya. Aura spiritual yang tampaknya kacau perlahan-lahan merembes keluar dari ruang sekitar. Itu terus-menerus masuk melalui ruang di antara alis Xiao Yan. Penyerapan aura spiritual ini berlanjut selama hampir 3 jam sebelum pancaran dan daya hisap yang dipancarkan oleh debu kuning pucat secara bertahap melemah. Jelas, bubuk nutrisi roh semacam ini tidak dapat bertahan lama. Cahaya yang dipancarkan oleh partikel cahaya ini meredup. Beberapa saat kemudian, sedikit retak tiba-tiba terdengar di dalam kepala Xiao Yan. Bubuk nutrisi roh pecah dan kekuatan isap aneh itu berhenti. Aura spiritual di sekitarnya segera menghilang. Itu sia-sia terlepas dari bagaimana Xiao Yan mencoba menyedotnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat merasakan perubahan ini. Namun, tepat ketika dia akan menarik diri dari kondisi ini, merasa tidak berdaya, bubuk nutrisi roh, yang akan menghilang dari pikirannya, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang intens. Bahkan jiwa Xiao Yan merasakan sakit yang hebat di bawah cahaya ini. Rasa sakit yang hebat secara bertahap mereda. Sementara Xiao Yan masih merasa panik, gumaman tua yang sangat samar terdengar dari tempat cahaya meletus. Batas jiwa, tutup roh surgawi, serap tempa roh, jiwa. Suara tua yang tidak jelas terdengar dengan lembut di Xiao pikiran Yan. Itu muncul seperti kata-kata suci, menyebabkan seseorang mendapatkan perasaan seperti kesurupan. Perasaan seperti kesurupan tidak menyebabkan Xiao Yan menjadi linglung. Meskipun suara tua di benaknya tidak jelas, dia masih berusaha mengingat sebanyak mungkin. Suara tua ini bergema 3 kali sebelum benar-benar tersebar. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ada ekspresi kontemplasi di wajahnya. Ada desas-desus bahwa beberapa ahli dapat meninggalkan jejak spiritual pada item tertentu. Jika tebakanku benar, suara tua itu seharusnya ditinggalkan oleh seorang ahli dari zaman kuno. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, suaranya menjadi tidak jelas. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Batas jiwa, tutup roh surgawi, serap tempa roh, jiwa. Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia berpikir, sepertinya itu semacam formula kata. Namun, itu jelas tidak lengkap. Saya ingin tahu, untuk apa itu digunakan. Petik 2. Xiao Yan merenung sejenak tetapi tidak berhasil. Dia tidak bisa membantu tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menyimpan 4 sisa spirit nourishment powder ke dalam strong ring miliknya. Efek dari hal ini, mampu menyerap aura spiritual, terlalu penting bagi Xiao Yan. Sayangnya, itu hanya bisa bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak mampu menyia-nyiakan mereka. Karenanya, dia tidak bisa dengan mudah menggunakannya.
Lagi pula, dia mungkin membutuhkan hal-hal ini untuk meningkatkan peluang keberhasilannya ketika dia menyempurnakan pil obat di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia duduk bersila di tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Mulutnya juga bergerak sedikit saat dia melakukannya. Jika seseorang mendengarkan dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa Xiao Yan membisikkan kata formula yang dia peroleh dari Spirit Nourishment Powder sebelumnya. Suara rendah dan tidak jelas perlahan bergema di sekitar ruangan. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum interior ruangan yang tenang akhirnya mulai membentuk riak yang tidak biasa. Astaga! Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat riak itu terbentuk. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat sebelumnya, dia merasakan kehadiran aura spiritual di sekelilingnya. Hal semacam ini hanya terjadi 2 kali padanya ketika dia telah memasuki kondisi aneh sebelumnya. Namun, Xiao Yan yakin bahwa dia tidak memasuki kondisi seperti itu sebelumnya. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kilatan mencolok muncul di matanya yang hitam pekat. Apakah ini karena formula kata itu?